Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Membaca Al-Fatihah dalam salat. 1. Bacaan Al-Fatihah merupakan salah satu rukun salat. Nabi SAW bersabda, La salata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Yang artinya, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Pada salat jahriyah, Nabi SAW membaca Al-Fatihah dengan tartil dan berhenti pada setiap ayat. Ummu Salamah pernah ditanya tentang bagaimana cara Nabi SAW membaca Al-Fatihah ketika salat. Jawab Ummu Salamah, Kana yuqatti'u qira'atahu ayatan ahyah. Yang artinya, beliau membaca dengan berhenti di setiap ayat. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. 3. Untuk bacaan Maliki Yaumiddin ada dua bacaan. Pertama, dengan memanjangkan mimnya sehingga dibaca Maliki. Kedua, huruf mim dibaca pendek, Maliki. 4. Pada salat jahriyah dianjurkan agar imam tidak mengeraskan bacaan basmalah, namun mulai dikeraskan sejak bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aisyah menceritakan, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata bitakbir wal qira'ata bi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali salat dengan takbiratul ihram dan beliau mengawali bacaan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muttafaq alaih. 5. Untuk salat jahriyah, yaitu salat yang imam membaca dengan keras, makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah, karena bacaan Al-Fatihah makmum telah diwakili imam. Demikian menurut pendapat yang lebih kuat. Sedangkan untuk salat sirriyah, yaitu ketika imam membaca dengan lirih, makmum membaca Al-Fatihah dengan lirih. Ketika Nabi SAW mengimami jamaah sahabat, ada beberapa sahabat yang membaca Al-Quran. Kemudian beliau merasa terganggu dengan bacaan tersebut dan melarang para makmum untuk membaca Al-Quran pada salat jahriyah. Pada peristiwa ini, Abu Hurairah mengatakan, kemudian para sahabat berhenti membaca Al-Quran ketika salat jamaah bersama Nabi SAW, dan beliau membaca dengan suara keras yang terdengar oleh makmum, dan mereka membaca sendiri tanpa suara bila imam tidak mengeraskan bacaannya. Hadis riwayat Imam Malik. 6. Jika makmum belum selesai membaca Al-Fatihah dan imam telah rukuk, maka makmum tidak perlu menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, namun langsung rukuk bersama imam. Kesalahan terkait membaca Al-Fatihah. A. Mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah. Umumnya kesalahan ini dialami oleh orang yang terkena penyakit waswas. B. Mengeraskan bacaan basmalah ketika menjadi imam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan aku tidak mendengar mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain dinyatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka semua mengawali bacaan salat mereka dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, mereka tidak mengeraskan bacaan basmalah. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi SAW dan para khulafa'ur rasyidin membaca basmalah dengan suara lirih. Adapun adanya beberapa riwayat yang mensyariatkan membaca basmalah dengan keras adalah riwayat yang lemah dan bahkan palsu. Syekhul Islam ditanya tentang hadis yang menyebutkan bacaan basmalah dengan suara keras. Beliau menjawab, para ahli hadis sepakat bahwasanya tidak ada satu hadis sahih pun yang secara tegas menyebutkan membaca basmalah dengan suara keras. Riwayat yang secara tegas menyebutkan membaca basmalah dengan keras hanya ada pada hadis palsu. Taudhihul Ahkam. C. Membaca Al-Fatihah dengan tidak putus-putus pada setiap ayat, namun dibaca dengan bersambung. Perbuatan ini menyelisihi sunnah Nabi SAW. D. Tidak ada anjuran untuk membaca Al-Fatihah dengan satu nafas.
Justru ini tidak sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk meniti sunnah.